Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku. Iblis adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan jauh sebelum manusia ada. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Haris. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara menurut pendapat lain, nama asli iblis adalah Azazil yang berarti panggilan besar malaikat. Dikutip dari kitab Tafsir Marah Labid karya Imam An-Nawawi Al-Batani, dijelaskan bahwa sebelum Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, iblis pernah menjadi pemimpin para malaikat dan bendaharawan surga selama lebih dari puluhan ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Seperti malaikat lain, iblis dikaruniai 4 buah sayap yang amat besar. Bahkan iblis pernah hidup bersama para malaikat selama 80.000 tahun. Ia juga pernah tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Walau demikian, lelah dan keluh kesah tak pernah dilontarkan oleh iblis. Iblis selalu ikhlas dan ridha menjalankan perintah. Niatnya lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena sifatnya itu, Al-Haris ini memiliki keutamaan yang membuatnya dihormati oleh para malaikat lain. Dari langit pertama hingga langit ketujuh, malaikat begitu menghormati iblis layaknya seorang prajurit kepada komandannya. Karena sifatnya itu, Al-Haris ini memiliki keutamaan yang membuatnya dihormati oleh para malaikat lain. Dari langit pertama hingga langit ketujuh, malaikat begitu menghormati iblis layaknya seorang prajurit kepada komandannya. Begitulah nama iblis santer oleh penduduk langit maupun bumi. Bersama pasukannya, iblis juga berhasil menumpas para jin dari bumi yang selalu berbuat kerusakan. Mereka mengejar para jin yang bersembunyi di dalam gunung dan laut. Dengan segala karunia dan keberhasilannya tersebut, ternyata sang Azazil ini menyimpan kesombongan dalam hatinya. Tidaklah kali-kali Allah memberiku tugas ini, melainkan karena aku mempunyai kelebihan di atas para malaikat, ujarnya iblis takabur. Kesombongan tersebut tentu saja diketahui oleh Allah, namun tidak diketahui oleh malaikat lainnya. Kemudian puluhan ribu tahun berlalu hingga Allah menciptakan Adam sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Allah meminta kepada seluruh hambanya untuk bersujud kepada Adam dan keturunannya. Sujudlah kalian kepada Adam, perintah Allah. Lantas bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Hal tersebut ternyata karena iblis merasa lebih baik daripada Adam. Apakah yang menghalangimu dari bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ujar Azazil angkuh. Keangkuhan dan kesombongan Azazil ternyata tak berubah. Tak ada penyesalan sedikit pun tentang ucapan kesombongannya kepada Allah. Karena sebab itulah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari langit dan juga mengubah wajah iblis yang semula indah cemerlang menjadi buruk rupa dan terhina. Turunlah kamu dari surga, tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri, maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Sesungguhnya mulai sekarang kamu terlaknat sampai hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis. Kabar diusirnya iblis dari surga sampai pada para malaikat lain. Mereka sedih karena pemimpin para malaikat sekaligus bendahara surga itu sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikisahkan bahwa malaikat Jibril dan Mikail sampai menangis. Apakah yang membuatmu menangis? Tanya Allah. Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu, ujar mereka. Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sebelum turun ke bumi, iblis meminta agar dibebaskan dari kematian hingga waktu Adam dan keturunannya dibangkitkan. Sementara itu, sebelum turun ke bumi, iblis meminta agar dibebaskan dari kematian hingga waktu Adam dan keturunannya dibangkitkan. Keinginannya adalah agar tiap kelahiran satu manusia lahir juga satu keturunan iblis. Namun ketika manusia tutup usia, hal itu tidak berlalu untuk keturunan iblis. Mereka kekal hingga kiamat tiba. Ya Tuhanku, kalau begitu berilah tangguhan padaku sampai hari manusia dibangkitkan, ujar iblis.
Iblis memiliki maksud, yakni agar ia dapat membalas dendam dengan cara menghasut manusia supaya ingkar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis berjanji bahwasanya ia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dengan berbagai cara. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16-17, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Itulah kisah Azazil, dari makhluk yang awalnya sangat mulia, kemudian berubah menjadi makhluk yang paling hina karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dari kisah ini menjadi hikmah penting bagi seorang muslim agar tidak bersikap sombong terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.